Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan jawaban saya terkait pertanyaan yang diajukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, sebelum itu mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Eriska Ayang Sutandiana, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7. Langsung saja, untuk pertanyaan nomor 1, saya akan memberitahukan makalah kelompok saya yang berjudul Motivasi Kerja Sumber Daya Manusia. Isi yang tertera di dalam makalah ini terdiri dari 10 pembahasan, yaitu pengertian motivasi, jenis-jenis motivasi, peranan motivasi kerja dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teori motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, prinsip-prinsip motivasi dalam sumber daya manusia, tujuan motivasi kerja, model motivasi kerja, hambatan dalam motivasi kerja, dan studi kasus motivasi kerja. Motivasi kerja adalah arah perilaku atau direction of behavior, mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka jalankan, baik tepat maupun tidak. Untuk menjalankan tujuan perusahaan secara maksimal, karyawan harus memiliki motivasi untuk memilih perilaku yang akan mereka jalankan dan akan berfungsi dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan menimbulkan harapan untuk mendapat hadiah, juga motivasi negatif yang menimbulkan rasa takut untuk mendapatkan hukuman. Peranan motivasi kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia sangat penting. Dalam usaha meningkatkan semangat kerja karyawan, seorang pemimpin dituntut untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Untuk itu, perlu ada hubungan baik antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, ada teori-teori motivasi yang kami bahas dalam makalah ini ada 11 teori. Di antaranya adalah teori keputusan, teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori dua faktor, teori prestasi, teori penguatan, teori harapan, teori tujuan sebagai motivasi, teori ERG, teori drive, dan teori keadilan. Faktor-faktor motivasi kerja ada dari dalam seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan. Ada juga faktor dari luar seperti kebijakan dan administrasi dari perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi sumber daya manusia, yaitu prinsip partisipasi, komunikasi, mengakui andil bawahan, pendelegasian wewenang, dan prinsip untuk memberi harapan. Selanjutnya ada tujuan motivasi kerja, yaitu untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan perusahaan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, tanggung jawab, kesejahteraan, dan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Model motivasi kerja ada 3, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Hambatan dalam motivasi kerja adalah kurang adanya keterbukaan dari karyawan dan kurangnya kedisiplinan dari karyawan. Contoh kasus yang kami ambil adalah kasus perusahaan PLN yang dihadapkan pada persoalan tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Ini dianggap sudah membudaya sehingga diharapkan perusahaan PLN ini lebih gencar dalam memberikan motivasi bagi tiap karyawannya. Salah satunya adalah dengan memberikan undian bagi yang rajin bekerja. Selanjutnya, saya akan menampilkan wawancara bersama informan calon sumber daya manusia lulusan SMA. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa rencana yang akan atau sudah Anda lakukan dalam menghadapi era persaingan kerja? Baik, rencana yang akan saya lakukan terkait dengan era persaingan kerja seperti sekarang ini, yaitu selalu berpikiran positif bahwa setiap pekerjaan selalu ada persaingan. Dan karena itu saya selalu berusaha untuk meningkatkan potensi diri dengan menambah skill pribadi yang dibutuhkan masyarakat dan menerima tawaran bekerja dan sebagai pengalaman kerja yang lebih baik nantinya. Karena saya yakin jika seseorang sudah memiliki pengalaman kerja,
maka akan terbuka peluang untuk memasuki persaingan kerja dengan lebih matang. Terakhir, saya juga akan berusaha mengenali pesaing dan menjadi rekan yang baik dengan selalu memperhatikan etika kerja dan bermental layak untuk dipromosikan atasan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Anda kepada pemerintah mengenai kebijakan tenaga kerja sekarang? Harapan kepada pemerintah mengenai kebijakan tenaga kerja sekarang, yaitu agar menjadikan COVID tidak sebagai alasan untuk terus melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan pekerja maksudnya. Karena dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja bisa menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan pekerja lainnya. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk melibatkan pekerja dalam membuat keputusan perihal pekerjaan, agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir adalah pemerintah perlu memberikan pengawasan dan pelindungan yang lebih maksimal untuk para pekerja agar adanya motivasi bagi pekerja itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Baik, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana yang akan dilakukan oleh narasumber terkait dengan era persaingan kerja, yaitu selalu berpikiran positif bahwa persaingan itu normal adanya, dan senantiasa meningkatkan potensi diri. Selain itu, informan juga akan berusaha mengenali pesaing dan menjadi rekan kerja yang baik dengan selalu memerhatikan etika kerja dan bermental layak untuk dipromosikan atasan. Harapan kepada pemerintah yaitu agar jangan menjadikan COVID-19 sebagai alasan untuk terus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan merumahkan pekerja. Pemerintah juga diharapkan untuk melibatkan pekerja dalam membuat keputusan perihal pekerjaan. Yang terakhir, pemerintah perlu memberikan pengawasan dan perlindungan yang lebih maksimal untuk para pekerja agar adanya motivasi kerja bagi pekerja itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.